Apa aja kalau baru enak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Maqala Syekhul Mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bibarakati ulumihi wa bikum bidarain, amin. Qala radiyallahu anna wa ankum. Qala radiyallahu anhu wa wajhul awwali, dan jalan yang pertama itu khurujul mugma alaihi, mengeluarkan orang yang pingsan, anit taklifi, dari taklif, artinya dari beban-beban agama, hala igma'ihi, dalam keadaan pingsannya itu. Disebut dengan taklif, artinya beban-beban agama, wajib sholat, wajib puasa, wajib berbuat taat, wajib meninggalkan maksiat, itu namanya taklif. Orang yang dibebani dengan beban-beban agama namanya mukallaf. Maka pendapat yang pertama, mengeluarkan orang yang pingsan dari taklif dalam keadaan pingsannya itu. Wa wajhus tsani, dan jalan yang kedua, al-akhdu binaw'in minal ihtiyati, mengambil dengan satu bagian dari kehati-hatian, ma'a khiffatil masyaqqati, bersama ringannya, ringannya kesulitan, ma'a khiffatil masyaqqati, bersama ringannya kesulitan, fi qada'i ma kana yauman wa lailatan, dalam mengkodok sesuatu yang terjadi sehari semalam. Bi khilafi ma zada, berbeda dengan sesuatu yang lebih dari sehari semalam. Fa innahu yasukku, maka sesungguhnya hal itu akan memberatkan. Wa wajhu tsalithi, dan jalan yang ketiga, al-akhdu bil ihtiyatil kamili, adalah mengambil dengan kehati-hatian yang sempurna, ma'a imkanil qada'i, bersama memungkinkan untuk mengqadha, litasydidi syari'i, lantaran mengeraskannya asyari' fil amri bi ikmalis sholati wa nahyihi, dengan menyempurnakan sholat dan mencegahnya. Asyari' di sini ada asyari' majazi, ada asyari' hakiki. Asyari' hakiki huwallah subhanahu wa ta'ala. Asyari' majazi huwa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Yang menetapkan hukum secara hakiki adalah Allah, dan yang menjalankan hukum secara majazi adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An ya'tiyal abdu yaumal qiyamati, dari bahwa mendatangkan seorang hamba pada hari kiamat,
wa sholatahu naqisatun, sedangkan sholatnya itu dalam keadaan kurang. Wa sholatahu, wawunya wawu ma'iyah. Falikullin min madahibil a'immati wajhun, maka untuk tiap-tiap dari madhab-madhab ulama memiliki alasan-alasan. Sebagaimana orang yang pingsan, dia terkena kewajiban mengqadha sholat selama dia pingsan atau tidak. Maka menurut Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i, orang yang pingsan itu wajib baginya untuk mengqadha. Saqata anhu qada'u ma kana alaihi fi hali igma'ihi. Itu menurut Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i, enggak ada kewajiban untuk mengqadha selama dia pingsan. Lalu pendapat Al-Imam Ahmad ibn Hanbal lawan daripada itu. Orang yang pingsan, selama dia pingsan, kalau dia udah sadar, menurut madhab Imam Ahmad ibn Hanbal wajib untuk mengqadha selama dia pingsannya. Sedangkan menurut madhab Al-Imam Hanafi, madhab Imam Hanafi, kalau pingsannya sehari semalam wajib qadha. Kalau pingsannya lebih dari sehari semalam, maka tidak wajib qadha. Jadi kata Imam Maliki dan Imam Syafi'i itu wajib, tidak wajib qadha. Lawannya yang mengatakan bahwa wajib qadha adalah Imam Ahmad ibn Hanbal, sedangkan Imam Hanafi ditafsir pingsannya berapa lama. Kalau sehari semalam maka wajib qadha, tapi kalau lebih dari sehari semalam tidak wajib qadha. Itulah yang disebut dengan ketetapan-ketetapan jalan-jalan para ulama madhab tentang hukum mengqadha sholat bagi orang yang pingsan. Falaiqu, maka yang pantas, bil akabiri, untuk orang-orang besar, minal ulama'i wassalihina, dari ulama-ulama dan orang-orang saleh, adalah wujubul qadha'i, wajibnya untuk mengqadha. Wajib mengqadha itu perkara yang paling pantas buat siapa? Bil akabiri minal ulama'i wassalihin, untuk orang-orang besar di kalangan para ulama, para salihin. Kalau dia pingsan, itu hal yang layak pantas buat dia wajib qadha. Li'anna takhfifa, karena keringanan hukum. Li'anna takhfifal hukmi, li'anna takhfifal hukma, karena keringanan hukum, fi adamil qadha'i, pada ketiadaan mengqadha, innama huwa lil awami, hanyalah dia untuk orang-orang awam. Kalau yang pingsan kagak wajib qadha, itu buat orang awam itu ngenainnya. Kalau untuk orang-orang besar di kalangan para ulama, orang-orang yang soleh, ahli ibadah, kalau dia pingsan, maka hukum yang pantas buat dia wajib qadha. Waqad kana Shibli, dan adalah Imam Asy-Shibli, seorang min ahadi kibaril mutasawwifin, orang besar dalam ilmu tasawuf, yang waktu beliau sedang berjalan
dihikayatkan tuh ada yang manggil-manggil dia, ya Shibli kun mithli, wahai Shibli jadilah kamu seperti saya. Tangak tengok kagak ada orang. Ada lagi kedengeran, ya Shibli kun mithli, jadilah kamu seperti saya. Wahai Shibli, jadilah kamu seperti saya. Pas diperhatiin, ternyata yang manggil-manggil itu adalah pohon mangga. Pohon mangga manggil-manggil dia. Lalu dia paranin, lah bener dia ngomong ini. Kaifa akun mitlak anal insan wa antis syajarah. Bagaimana aku bisa seperti kamu? Saya manusia, sedangkan engkau pohon. Maka pohon itu menjawab, hum yarmunani bil ahjar wa u'tihim bil athmar. Ambil pelajaran dariku, kata ini pohon mangga. Manusia melempari aku, nakolin aku dengan batu-batuan. Tapi orang yang nakolin aku itu, aku berikan mereka buah-buahan. Pohon mangga kan begitu, ditakolin, malah yang nakolin dikasih buah, dikasih mangga. Maka dari peristiwa Imam Shibli itu, ulama berkata, al-hasanah tujza bil hasanah fahuwa min akhlaqil kalbi, wal hasanah tujza bisayyi'at fahuwa min akhlaqil hayati, wasayyi'at tujza bil hasanat fahuwa min akhlaqil insani. Kebaikan dibalas dengan kebaikan. Tabiat seekor anjing mampu melakukan itu. Manusia belum jadi manusia yang sesungguhnya kalau dia hanya mampu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadanya, karena seekor anjing pun mampu melakukan itu. Segalak-galaknya anjing nggak bakal menggonggong sama orang yang ngasih makan sama dia. Itu tandanya seekor anjing mampu berbuat baik kepada yang berbuat baik kepadanya. Yang kedua, kalau kebaikan dibalas dengan keburukan, itu jelas tabiatnya seekor ular. Ular dibaikin, bisa nyatek dia. Nggak kenal terima kasih itu ular. Nah, yang ketiga, as-sayyi'at tujza bil hasanah fahuwa min akhlaqil insani. Keburukan dibalas dengan kebaikan, itulah akhlak manusia. Jadi manusia yang sesungguhnya ketika dia benar-benar jadi manusia adalah mampu berbuat baik kepada orang yang berbuat tidak baik kepadanya. Gampangnya begini, negor orang sama yang cemberut sama kita, tersenyum di hadapan orang yang lagi marah sama kita, memberi kepada orang yang sangat kikir kepada kita, bersilaturahim sama orang yang memutuskan tali silaturahim kepada kita, baru dia naik derajatnya jadi manusia. Itu dari peristiwa Imam Shibli ketika dipanggil oleh pohon. Kata itu pohon, jadilah kamu seperti aku wahai Shibli. Manusia melontari aku dengan batu-batu, tapi aku membalas mereka dengan memberikan buah-buahan. Wa qad kana
kana Syibliyu, dan adalah Imam Asyibli, yukhadu, diambil